Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa di rumah dan juga apa kabar penonton di studio? Puasanya lancar, sehat dan juga sehat. Senang sekali saya Damayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, kita tahu pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memperdalam ilmu atau pendidikan agama Islam dan juga mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari dengan mementingkan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, bagaimana juga upaya pemerintah dalam menjadikan pondok pesantren sebagai mitra akselerasi menuju pendidikan 12 tahun di Provinsi Banten, dan seperti apa bentuk sinergi yang dilakukan dalam mencerdaskan anak bangsa di Provinsi Banten. Dan untuk membahas hal tersebut, kami mengangkat tema pada hari ini tentang menjadikan pesantren sebagai mitra akselerasi menuju pendidikan 12 tahun di Banten. Kami sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama ada Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Ini ada Bapak Fitron Nur Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana puasanya, lancar? Insya Allah. Insya Allah. Tetap menjaga prokes juga ya walaupun di tengah situasi Ramadan seperti ini ya. Tetap menjalankan prokesnya juga. Dan kami juga sudah mengundang ini dari Dindikbud Provinsi Banten, ada Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Banten, ada Bapak Dr. Tabrani MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Mudik terpaksa ditunda sepertinya ya. Ditiadakan. Jadi tetap stay di rumah aja ya untuk tahun ini ya Pak ya. Dan ini juga pemirsa, kami mengundang dari tokoh masyarakat, ada Kang Eman Sulaiman. Assalamualaikum Kang Eman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, apa kabar Kang Eman? Baik, alhamdulillah. Ada hambatan puasa nih? Belum batal. Belum batal ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan juga teman-teman kami ini dari Universitas Tirtayasa dan juga dari masyarakat Kota Serang ya, berbaur menjadi satu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar, sehat? Puasa sudah ada yang bolong? Yang cewek biasanya ketawanya kenceng ya. Oke, baik. Tadi kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan pemirsa ya. Sudah mencuci tangan, sudah cek suhu tubuh, dan juga sudah menjaga jarak antara satu penonton dan juga penonton yang lain. Dan juga sudah menghindari kerumunan. Dan satu lagi 5M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas ya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan tema kita pada hari ini, terkait dengan menjadikan pesantren sebagai mitra akselerasi menuju pendidikan 12 tahun di Provinsi Banten, saya akan bertanya kepada Pak Fitron ini terkait kita membahas tema lebih jauh. Seperti kita tahu Provinsi Banten ini terkenal sebagai daerah yang memiliki religiusitas yang tinggi dengan banyaknya pondok pesantren di beberapa wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten. Lalu bagaimana Anda melihat perkembangan pondok pesantren sampai dengan saat ini di Provinsi Banten, Pak? Iya, pesantren ini menjadi satu kearifan lokal di Provinsi Banten. Ini keunggulan kompetitif yang dimiliki Provinsi Banten dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, meskipun ada yang lebih memiliki keunggulan terhadap potensi pesantren ini. Dan saya melihat di Banten ini umur pesantren tentu saja bahkan mungkin lebih tua dari umur Indonesia, karena banyak sekali pesantren yang sudah tumbuh terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka, dan bahkan pesantren menjadi basis perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian pula pesantren di daerah yang lain. Nah, saya melihat tema ini menjadi sangat penting untuk melihat pesantren dari sudut pandang penguatan program pendidikan 12 tahun yang menjadi tugas dan kewenangan dari Provinsi Banten, yakni SMA dan SMK. Nanti di mana posisi pesantren ini berada, dan apakah pesantren bisa menjadi mitra untuk mensukseskan pendidikan kita agar tingkat partisipasi sekolah kita bisa lebih baik dan mungkin di atas target yang diharapkan. Nah, saya lihat pesantren memiliki potensi yang cukup besar di Banten ini untuk dijadikan mitra pemerintah dalam rangka meningkatkan target pendidikan di Provinsi Banten. Oke, jadi nanti akan ada satu bentuk sinergi juga yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk mensukseskan pendidikan 12 tahun tadi ya? Saya rasa karena pesantren menjadi satu potensi dan keunggulan kompetitif, sudah selayaknya pesantren menjadi bagian dari mitra kita untuk menjadi partner, untuk bisa menjadi pendukung bagi kita, untuk bisa membangun pendidikan kita dan diselaraskan dengan kewenangan yang kita miliki. Saya rasa sudah seharusnya. Oke, lalu masih terkait dengan hal apa saja yang sudah dirumuskan terkait dengan pihak DPRD sendiri bersama dengan Dindikbud Banten terkait menjadikan nantinya pondok pesantren sebagai mitra akselerasi tadi menuju pendidikan 12 tahun? Sesungguhnya bicara soal pesantren,
kita sudah dari beberapa tahun yang lalu mencoba untuk membangun regulasi di Provinsi Banten dengan membuat perda pendidikan pondok pesantren. Namun kita terhalang oleh kewenangan karena pendidikan agama itu menjadi kewenangan dari Kementerian Agama. Betul. Sehingga waktu itu publik cukup deras aspirasinya ke DPRD agar pesantren bisa diurusi oleh Provinsi Banten. Kiai dari pondok pesantren datang ke DPRD, ketika itu saya juga masih di Komisi 5, sekarang masih di Komisi 5. Lalu kita tampung, lalu kita coba formulasikan satu kebijakan agar kita memiliki regulasi yang bisa menjadikan pesantren ini bisa kita urusi tapi tidak bertabrakan dengan kewenangan yang ada. Namun perda waktu itu disalahpahami karena memang kewenangan pesantren tidak berada di provinsi, itu ada di pemerintah pusat, di Kementerian Agama, sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh para kiai untuk bisa Banten hadir dalam pembangunan pesantren di Provinsi Banten, disinergikan dengan kebijakan pendidikan di Provinsi Banten, kandas. Lalu di periode tahun 2021 ini muncul kembali aspirasi itu dan saya meyakini sesungguhnya ketika kita membuka diri untuk mendengarkan lalu mencari celah pengaturan, saya yakin masih banyak celah-celah pengaturan yang bisa kita sinergikan untuk bisa mengurusi pesantren dalam tanda kutip tidak pendidikan pesantren dalam artian kewenangan pusat kita intervensi, tapi ada komponen-komponen lain yang sebenarnya menjadi kewenangan kita lalu kemudian itu bisa disinergikan. Karena memang pesantren di Provinsi Banten ini berbeda-beda ya kemampuan pengelolaannya. Ada pesantren yang memang secara mandiri mereka sudah maju, bahkan menampung banyak sekali peserta didik bukan hanya dari Banten, tapi di luar bahkan Banten dari juga. luar Banten seperti yang ada di Tangerang kan ada pesantren modern cukup terkenal. Lalu juga ada pesantren yang dia berada di kampung-kampung gitu, yang mereka juga kelola sendiri, tapi kehadiran pemerintah pusat juga masih belum terlihat. Tapi mereka juga punya alumni yang sedemikian banyak karena umur mereka sudah cukup tua, walaupun misalkan satu angkatan itu ada 50 tapi umur mereka udah puluhan tahun, mereka sudah memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Existingnya ternyata di daerah itu tidak ada sekolah. Jadi antara pesantren dengan sekolah itu jauh, sedangkan kebanyakan pesantren di Provinsi Banten ini tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Saya sudah mengamati beberapa pesantren yang ada di Pandeglang dan di Kabupaten Lebak. Pesantren ada, sekolah tidak ada. Sementara pesantren tidak menyelenggarakan pendidikan SD, SMP, SMA. Iya. Padahal ketika nanti kita berpikir disitulah celah pengaturannya, bagaimana kita masuk dalam kebijakan ini. Anak-anak yang sekolah di pesantren itu mereka ngaji kitab kuning, tapi begitu lulus mereka nggak mendapatkan ijazah. Tidak punya ijazah. Mereka tidak mengikuti pendidikan formal. Disitulah yang sesungguhnya kami pandang DPRD lihat celah pengaturan perda yang kita buat agar bisa masuk di situ. Sedangkan kita punya masalah. Kenapa orang tidak sekolah? Karena memang sekolahan belum dekat dengan masyarakat. Masyarakat belum dekat dengan sekolahan. Jarak tempuhnya masih jauh. Nanti Pak Kadis akan menjelaskan bagaimana strategi pembangunan pendidikan periode Pak Wahidin Halim dan Pak Andika Hazrum ini dalam rangka mendekatkan sekolah dengan masyarakat dan mendekatkan masyarakat dengan sekolah. Beberapa pembangunan sekolah-sekolah baru dan strategi pembiayaan pendidikan yang mungkin nanti Pak Kadis akan sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kita punya problem. Pertama soal pengangguran. Ya. Yang kedua soal angka partisipasi sekolah. Kalau di Tangerang Raya mungkin kita sudah angkanya cukup baik. Tapi ketika sudah melihat Serang, Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, ini masih diharapkan bisa menjadi daya ungkit kita untuk bisa meningkatkan IPM kita secara baik. Nah, akan tetapi saya bicara soal pengangguran tadi, anak-anak yang sekarang dihitung sebagai orang yang tidak bekerja karena mereka tidak hadir di sekolah, mereka tidak bersekolah, maka dihitung juga mereka sebagai pengangguran. Kalau seandainya mereka itu dihitung sebagai anak yang masih sekolah, apalagi mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, angka pengangguran kita nggak akan selalu bertukar posisi dengan Jawa Barat. Kadang kita yang paling tinggi, kadang Jawa Barat yang paling tinggi. Karena memang pada posisi pendidikan ini menjadi sangat penting. Banyak anak-anak yang tidak bisa ikut dan tidak bisa hadir di sekolah.
Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan soal pandemi, itu persoalan lain. Karena pandemi pasti berakhir, kita tidak boleh lengah. Setelah itu kita membuat satu kebijakan di mana kita bisa menerabas pengelolaan dan kewenangan atau pengaturan regulasi yang pesantren katanya bukan kewenangan provinsi, tapi saya ingin hadir. Pemerintah provinsi mencari celah di mana kita bisa membangun sinergisitas dengan pesantren agar pesantren bisa menjadi bagian penyelenggara pendidikan, baik itu pendidikan agama yang di bawah Kemenak maupun pendidikan SD, SMP, SMA, SMK yang nanti kita cari celah pengaturannya agar kita nggak kehabisan uang untuk membangun sekolah, padahal sudah ada pesantren yang kita tinggal dorong, kita tinggal fasilitasi, mereka juga bisa membantu menyelenggarakan pendidikan. Atau anak-anak yang ada di pesantren yang belajar kitab kuning itu kita bisa ikut sertakan dalam program pendidikan kejar paket gitu, yang sehingga mereka juga nanti bisa mendapatkan legalitas pendidikan secara baik. Oke, sehingga juga nanti lulusan-lulusan dari pondok pesantren ini juga bisa memiliki ijazah yang bisa diperhitungkan juga ya dalam mereka mencari pekerjaan tadi ya Pak Fitron. Kita beralih ke Pak Kadis. Ini Pak Kadis, ini bagaimana sih penyelenggaraan program SMA SMK 12 tahun di Provinsi Banten sampai dengan saat ini Pak? Terima kasih. Undang-Undang 2314 itu sudah mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan, bahwa pendidikan SD, SMP itu memang di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Yeah. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SKH itu ada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Nah, target kita di provinsi, sesungguhnya di Provinsi Banten ini semua kabupaten kota sudah harus mentargetkan wajib belajar itu tuntas sampai dengan 12 tahun. Artinya tidak saja sampai di SD, tidak saja sampai di SMP, tetapi juga sudah harus sampai di SMA tadi. Iya. Nah, makanya dalam upaya mencapai strategi pendidikan 12 tahun, Provinsi Banten ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini salah satu misinya adalah untuk meningkatkan akses, memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, salah satu cara memudahkan akses masyarakat mendapatkan pendidikan adalah dengan membangun unit-unit sekolah baru. Nah, unit-unit sekolah baru itu dibangun dalam upaya mendekatkan masyarakat untuk dia bisa mendapatkan fasilitas sekolah. Tadi Pak Fitron sudah menyampaikan, kalau hari ini mungkin salah satu kendala bahwa untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun mungkin karena jauhnya tempat belajar gitu. Nah, jauhnya itu mungkin karena memang di situ tidak ada sekolah yang terdekat. Nah, salah satu strategi itu adalah kita dekatkan masyarakat itu sekarang dengan pembangunan unit sekolah baru. Nah, mudah-mudahan nanti kalau unit sekolah baru ini sudah ada, masyarakat semakin dekat, maka masyarakat akan lebih gampang, lebih mudah menyekolahkan anaknya di situ. Termasuk yang hari ini pesantren-pesantren yang tadi disampaikan oleh Pak Fitron itu, kan ada pesantren yang hari ini menyelenggarakan pendidikan formalnya juga ada. Di situ ada pondok pesantren, di situ juga ada SMA, ada SMK, ada SMP. Saya sebut misalnya kalau di Tangerang ada pesantren An-Nuqthah misalnya. Itu kan selain dia pondok pesantren, dia juga punya SMA, punya SMK. Atau Asidikiyah misalnya, dia punya SMA, punya SMK. Banyak pesantren-pesantren yang seperti itu. Tapi ada pesantren-pesantren yang memang tidak mempunyai pendidikan formal. Nah, nanti kalau sekolah-sekolahnya sudah, unit sekolah baru itu sudah dekat-dekat di pondok, nah itu mudah-mudahan nanti anak-anak yang di pondok itu bisa sekolah ke pendidikan formal. Sehingga harapan kita ini, pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif berharap anak tamat dari pondok pesantren tapi juga dia punya ijazah pendidikan formal gitu. Nah, makanya tahun 2021 pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan ini akan membangun sebanyak 32 unit sekolah baru. 32 unit sekolah. Untuk itu SMA di dan kabupaten SMK. Kota. Yang paling banyak adalah tersebar di Kabupaten Lebak dibangun. Itu sampai ada 13 unit. Nah, mudah-mudahan nanti itu harapan legislatif, harapan Pak Fitron selaku Dewan yang selalu mendengar suara masyarakat,
kalau di Lebak nanti ada 13 unit sekolah baru untuk SMA dan SMK, mana tahu nanti anak-anak yang hari ini menyatakan kesulitan mendapatkan sekolah, nanti dia udah semakin dekat tuh. Itu ya, jadi saya kira itu. Dan ini juga pondok pesantren harus mendorong juga ya Pak ya. Nah, terkait mudah-mudahan dengan nanti keberhasilan tadi. dengan sekolahnya semakin dekat, maka pondok pesantren yang tidak mempunyai pendidikan formal, lembaga pendidikan formal, dia dorong anak-anaknya Untuk bersekolah mungkin tadi. pada jam tertentu dia bisa sekolah di pendidikan formal, nanti sorenya sampai dengan malam mungkin dia belajar untuk Pendidikan urusan agamanya pendidikan seperti itu ya. agama di pesantren. Oke, luar biasa sekali. Kang Eman, seperti apa tanggapannya apa yang sudah dikatakan oleh Pak Kadis terkait dengan rencana pemerintah, khususnya ini rencana Gubernur Banten terkait untuk membangun unit-unit sekolah ya yang ada di Provinsi Banten ini yang tersebar di kabupaten kota sebanyak 32 yang dimana bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan sekolah dan juga mendekatkan sekolah dengan masyarakat. Seperti apa tanggapannya Kang Eman? Ya, 32 unit yang akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten. Kalau saya melihat pada saat ini bukan pada tataran terkendala oleh dana, tapi tatarannya adalah terkendala oleh lahan, seperti Ciledug misalkan ke Kota Tangerang. Itu semua akar masalahnya adalah pembebasan lahan, entah dari larangan, entah dari termasuk Tansal juga. Ada sebagian memang anggota DPRD yang memang menginginkan ada unit-unit sekolah baru, baik itu SMA maupun SMK. Cuma kendalanya adalah pembebasan lahan. Apakah mampu pemerintah Provinsi Banten dengan target-target penyelesaian pembebasan lahan? Hanya itu saja, Pak. Oke. Kembali lagi terkait dengan kita tahu Pak Fitron bahwa pengembangan pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia SDM unggulan ini bagaimana DPRD Banten mengawal peraturan turunan undang-undang pesantren mulai peraturan pemerintah hingga peraturan daerah yang relevan. Apakah peraturan yang dikeluarkan ini cukup mendukung kebinekaan sistem pendidikan mulai dari satuan pendidikan hingga pendidikan tinggi yang ada di Ponpes itu sendiri menurut Anda? Ya, memang provinsi mengatur pesantren itu harus benar-benar apa namanya? Ini yang kemarin dikhawatirkan oleh Pak Gubernur kan. Kalau kita ngurus pesantren ini kewenangannya kewenangan pusat, kita jangan membebani diri kita untuk apa namanya menabrakkan diri, bukan kewenangan kita urusi. Saya memahami betul kekhawatiran Pak Gubernur, bukan Pak Gubernur tidak ingin mengurusi pesantren, tapi menantang DPRD untuk men-challenge kepada DPRD hal apa yang bisa diatur tapi tidak menabrak aturan. Karena sejatinya memang pesantren itu urusan pusat, itu udah undang-undang, mandat undang-undang udah seperti itu. Dan sekarang ada undang-undang pesantren. Memang saya sekretaris pansus yang sedang sekarang berjalan untuk pendidikan pesantren, penyelenggaraan pesantren. Namun saya melihat tadi kalau kita mau mengatur, kita nggak bisa ngatur pesantrennya secara langsung, tapi kita mencoba mensupport pesantren dari kewenangan yang kita miliki. Saya melihatnya seperti ini. Tadi Pak Kadis sudah membukakan celah. Kalau USB dibangun di sini, di mana pesantren ada, tentu saja pesantren akan menjadi lebih mudah untuk pesantren mengakses sekolah. Ya, betul. Nah, itu salah satu solusi yang sudah ada, yang sebenarnya meskipun tidak diatur, provinsi dinas pendidikan sudah membuat strateginya. Namun saya melihat, saya pernah diskusi juga dengan Pak Kadis. Semoga Pak Kadis masih ingat ketika Pak Kadis menyampaikan bahwa nanti ke depan anggaran kita akan semakin tidak mencukupi untuk kita terus-terusan bangun sekolah. Nah, saya rasa Pak Kadis juga pernah menyampaikan bahwa ke depan kita bagaimana tidak peningkatan ini tidak berbasis kita membangun sekolah. Saya setuju sekali dengan ide itu, karena bagaimana sekarang kita bisa mendorong. Tadi Kang Eman juga sampaikan salah satu persoalan unit sekolah baru adalah lahan. Di mana-mana lahan gitu loh. Lahan pasti mahal gitu. Apalagi di daerah Tangerang Raya, di Pandeglang, Lebak juga kalau anggarannya kita bisa dorong untuk bisa membangun gedung tapi tanpa kita harus membeli lahan, kan itu artinya kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang sudah memiliki itikat baik untuk menjalankan pendidikan. Kalau kita membuat satu MOU dengan pesantren tertentu di mana kan kita punya potretnya, kemungkinan Pak Kadis di Pandeglang, Lebak itu daerah-daerah mana yang meski kita sudah bangun 32 unit sekolah baru tapi masih belum accessible. Betul. Tapi di situ ada pesantren. Mengapa kita tidak bekerja sama dengan pesantren itu untuk kita berikan apa itu hibah atau apa, tapi bukan mereka yang minta, tapi kita yang punya kebutuhan. Kita sudah memotret bahwa di zona itu
sekolahan nggak ada. Kita bisa bangunkan mereka bangunan sekolah untuk bisa menyelenggarakan pendidikan SMA atau SMK. Sehingga nanti orang-orang di situ kita semacam memiliki sebuah aturan khusus. Saya juga nggak tahu apakah nanti aturannya bisa atau tidak. Tapi saya membayangkan kalau sekarang SMA SMK negeri ini gratis, mungkin kita bisa memang dia swasta gitu. Tapi untuk pendidikan di situ karena daerahnya miskin, aksesibilitas ke sekolah nggak ada, kita mau beli lahan juga kita sudah punya keterbatasan unit sekolah baru di beberapa tempat juga anggaran kita terbatas. Kita bangunkan aja sekolah dengan standar tertentu dan anak-anak yang sekolah di situ bisa kita kasih bosda kita atau guru-guru di situ bisa kita kasih berikan tunjangan atau seperti apa. Saya masih memformulasikan ini masih belum tuntas. Tapi menurut saya pesantren itu bisa menjadi mitra. Karena pesantren itu nggak disuruh oleh pemerintah, mereka bangun sendiri. Mereka bangun satu pendidikan. Hanya saja, ini bukan sedang mengevaluasi, hanya saja alangkah lebih baiknya penyelenggaraan pendidikan kitab kuning yang mereka selenggarakan di top up oleh kita, dengan kita bisa mendorong mereka untuk bisa menyelenggarakan pendidikan formalnya. Gitu, formalnya. Kalau memang SMP, SD, kita dorong mereka dengan dinas tertentu, karena kan kabupaten kota bukan sesuatu yang terpisah dengan provinsi. Nah kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa memiliki percepatan untuk punya sekolah tanpa harus kita membangunnya. Karena pembangunan unit sekolah baru itu nggak murah, tadi yang disampaikan oleh Pak Eman. Betul, kadang-kadang kita punya permasalahan lahan. Biar kita konsentrasikan daerah-daerah yang aksesibilitasnya sulit menjadi mudah. Karena gini Mbak, kita pernah kan tahu ada orang mau berangkat sekolah naik jembatan gantung yang udah putus, yang sempat rame pada tahun 2013. Kadang-kadang saya suka berpikir, betul nggak kebijakan kita saat itu membangun jembatan gantung, agar supaya masyarakat di situ bisa pergi ke sekolah tanpa harus bergelantungan atau sepatunya dicopot lalu dia bertelanjang bawah lalu mereka bisa pergi sekolah. Jangan-jangan itu bukan kebijakan yang tepat dengan menghabiskan uang membangun jembatan gantung. Kenapa nggak dibangunin sekolah di sebelah sana? Kalau ada jembatan gantung, saya nggak yakin nggak ada jembatan utamanya. Jembatan gantung itu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk jalan pintas menuju akses kepentingan umum gitu. Kalau bisa bangun jembatan gantungnya bagus. Tapi kalau seandainya di komunitas itu dibangun sekolah, mereka kan nggak harus jauh-jauh sekolah, beresiko anak kecil harus bergelantungan. Gitu. Nah maksud saya, yang Pak Kadis tadi bilang, mendekatkan sekolah ke masyarakat itu adalah kemudahan akses. Jadi kadang-kadang kita membuat satu kebijakan, betulkah jembatannya yang harus kita bangun atau sekolahnya yang kita dekatkan gitu loh. Kalau orang tua dia harus berputar karena menggunakan kendaraan, masih gampang. Karena pasti jembatan gantung ada jembatan utamanya. Di Muncang, saya harus datang ke Muncang pakai jembatan gantung. Tapi kalau kita mau agak capek sedikit berputar, ada jembatan besarnya. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita mendekatkan sekolah dengan masyarakat, aksesibilitas itu menjadi sangat penting, nggak harus infrastruktur yang lain gitu. Pak Kadis, terkait tadi sudah ada upaya yang dilakukan, salah satunya nanti adalah mendekatkan sekolah dengan masyarakat ya, mendekatkan masyarakat dengan sekolah dengan salah satunya pembangunan unit sekolah baru ya Pak ya, di dekat-dekat pesantren tadi. Lalu sejauh ini sinergi seperti apa yang mungkin sudah dilakukan di Dikbud Provinsi Banten bersama dengan Dindik Kabupaten Kota lainnya terkait dengan pondok pesantren ini sebagai mitra akselerasi pendidikan 12 tahun. Karena kita tahu kan kalau Dindik Provinsi Banten kewenangannya adalah pada SMA dan SMK, dan juga Dindik Kabupaten Kota ini ada kewenangannya di pendidikan dasar 9 tahun tadi. Seperti apa sinergi yang sudah dilakukan mungkin Pak Kadis? Ya, di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu kan dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan itu dilakukan oleh dua pihak. Pertama adalah pemerintah menyelenggarakan pendidikan negeri, dan yang kedua adalah masyarakat menyelenggarakan pendidikan swasta. Hari ini Pakta di Banten ada 1.400 sekolah SMA dan SMK, 241 negeri. Berarti lebih dari 1.150 itu adalah sekolah swasta. Saya ingin katakan bahwa kalau hari ini di pondok-pondok pesantren yang belum mempunyai pendidikan formal dan di situ ingin mendekatkan santri kepada pendidikan formal, maka menurut aturan dibolehkan pondok pesantren itu mendirikan sekolah formal.
sehingga nanti anak selesai dari pesantren, dia juga mendapatkan ijazah pendidikan formal. Itu. Jadi strateginya ini bisa ada dua. Satu, kalau memang pondok itu tidak mau mendirikan pendidikan formal, dia bisa mendorong santrinya belajar di luar pondok. Sekolah tadi, oke. Gitu. Yang sekarang ini kami akan bangun sekolah-sekolah itu sampai ke pelosok. Contoh kayak di Lebak, itu sampai ke Cirinten, Cijaku, Malingping, Panggarangan, Cihara. Itu kan yang jauh dari jangkauan masyarakat, kita bangun di sana. Bila di sana ada pondok, yang pondok itu tidak membangun pendidikan formal, maka bisa mendorong santrinya belajar di situ. Untuk belajar di situ. Itu pertama. Ya. Strategi yang kedua, kalaulah memang pondok itu berkeinginan membuka pendidikan formal di pondok itu untuk menampung juga santri yang ada di situ, itu dibolehkan. Dia mendirikan sekolah-sekolah formal. Karena memang itu dibenarkan menurut undang-undang sistem pendidikan kita ini. Jadi boleh pondok-pondok itu, yayasan itu mendirikan pendidikan formal. Apakah itu SD, SMP, SMA, atau SMK. Sehingga ini sangat bergantung kepada masyarakat. Karena diberi kesempatan juga, gitu. Masyarakat, apakah dia mau, terutama pondok pesantren, apakah mau menyekolahkan santrinya di lembaga pendidikan formal yang ada di luar pondok, ataukah memang menyelenggarakan sendiri. Nah, tadi saya sudah berikan contoh. Kalau di Tangerang tadi saya memberikan contohnya, ada pondok pesantren An-Nuqthah. Dia di situ santrinya ribuan, tapi dia juga punya SMA, punya SMK, punya SMP. Atau pondok pesantren Asidikiyah misalnya, dia juga di situ punya SMA, punya SMK. Pondok pesantren punya lembaga pendidikan formal. Gitu. Boleh di sana. Andaikan memang pesantren itu tidak mau mempunyai lembaga sendiri, lembaga pendidikan formal, maka dia bisa menyekolahkan ke luar pondok di sekolah-sekolah formal. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Kak Eman, terkait dengan strategi yang sudah diungkapkan oleh Pak Kadis ini seperti apa tanggapannya? Kalau saya melihat memang cukup bagus ya, tapi yang lebih rasional apa yang diusulkan sama Pak Fitron. Artinya pola kerjasama ini memang yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk menanggulangi kekurangan unit-unit sekolah baru. Artinya kalau misalkan kita tadi mendengar paparan dari Pak Kadis, ini memang strateginya cukup bagus. Tapi tadi yang dibilang sama Pak Sekretaris Komisi 5, ini yang rasional, harus ada pola kerjasama antara pondok pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan baik itu swasta maupun negeri. Kalau misalkan ini terjalin dengan baik, bayangkan kita ini mau membangun satu unit sekolah baru, tidak mungkin butuh anggaran yang sedikit. Belum pembebasan lahan, belum sarana dan sarana yang lainnya. Ini membutuhkan anggaran yang besar, gitu kan. Kalau misalkan pola kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat, terutama lembaga pendidikan masyarakat, ini bisa tercapai dengan langkah-langkah yang bagus, gitu, seperti itu. Jadi tujuan Pak Fitron untuk menselaraskan pendidikan 12 tahun ini akan tercapai dengan mudah, gitu, seperti itu, tanpa kita harus mengeluarkan banyak uang, seperti itu, begitu. Oke, baik. Pak Fitron, kita tahu bahwa ini pondok pesantren memiliki 3 fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan ekonomi. Lalu terkait dengan fungsi pendidikan tadi, ini upaya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan fungsi pondok pesantren tadi dalam mendukung pendidikan 12 tahun? Apakah tadi yang strategi yang sudah diungkapkan oleh Pak Kadis ini cukup baik untuk bisa mewujudkan pendidikan 12 tahun di Provinsi Banten dengan menggandeng pondok pesantren tadi? Iya, kalau kita mau lihat bahwa langkah memperbanyak volume pembangunan USB ini step awal. Ini di periode ini kalau tuntas Pak Kadis, ini akan menjadi langkah awal yang luar biasa. 32 ini selesai, ini mungkin bisa setidaknya 50% PR kita agak lebih berkurang dari target aksesibilitas pendidikan. Karena kan persoalan kita yang pertama adalah akses dulu nih, kita selesain. Akses sudah selesai, kita masuk ke mutu. Bagaimana sekolah ini bisa lebih bermutu.
Jadi nanti kita nggak lagi memikirkan akses, bangunin banyak sekolah. Karena sekolah itu bukan cuma orang bisa datang dapat ijazah. Kalau hari ini kan yang sedang kita pikirkan dan saya juga sedang pikirkan, bagaimana, udahlah pokoknya yang penting punya ijazah. Ya. Kenapa? Yang penting orang nyicipin sekolah. Jangan sampai nggak sekolah sama sekali karena ini investasi jangka panjang. Pada waktunya nanti mereka dengan step awal ini mereka bermutu, punya kualitas, gurunya bagus ngajar, muridnya bagus, muridnya cerdas, itu benefit. Karena tugas pemerintah nyediain akses dulu. Ngomong kasarnya, yang penting lu sekolah. Nah kalau ini udah selesai, pemerintah nggak boleh berhenti di situ. Saya yakin Dinas Pendidikan juga harus mendorong bagaimana kita memikirkan mutunya. Walaupun saat ini juga kita sedang mengelola mutu, tapi timbangan prioritas kita lagi kepada akses. Lalu setelah mutu selesai, manajemen. Bagaimana sekolah ini, hari ini kan kita ditantang dengan pandemi COVID-19, bagaimana kita bisa menggunakan semua resource teknologi agar sekolah ini bisa dikelola aksesnya, bisa dikelola mutunya, bisa dikelola manajemennya secara baik. Ditantang betul kita dengan keterbatasan orang nggak boleh ketemu ini, sekolah masih harus tetap bisa eksis, masih bisa stabil. Kan PAUD, SD ini kan gonjang-ganjing dengan sekolah daring seperti ini. Ya, betul. Orang tua dibikin susah gitu kan. Nah ini kan ujian buat pemerintah kabupaten kota bagaimana sekolah manajemen ini bisa dikelola. Di tingkat SMA kita juga diuji bagaimana mutu tetap terjaga, bagaimana manajemennya bisa baik. Nah kalau sekolah orang udah punya internet semua sekolah daring seperti ini kita nggak perlu bangunan lagi gitu. Tapi kan pandemi pasti akan berakhir, di mana kita nggak bisa mengandalkan teknologi yang masih belum ditunjang oleh kesadaran masyarakat yang baik, kemampuan dan skill masyarakat yang baik, akses internet juga masih belum baik, kita belum siap secara paripurna untuk penyelenggaraan sekolah daring. Padahal kalau sekolah daring ini bisa manajemennya bagus, kita nggak perlu bangun yang susah-susah tadi, orang dari rumah aja bisa sekolah. Betul. Ini bisa cukup mengurangi biaya pendidikan, tapi kita kan nggak bisa bertumpu di situ. Nah, terkait dengan bagaimana pesantren bisa menjadi basis pendidikan dengan strategi Pak Kadis yang sudah dipaparkan tadi, yang saya bilang itu step awal. Saya ingin ini melangkah ke step yang kedua. Bagaimana aksesibilitas juga bisa ditunjang dengan strategi tadi. Kalau Perda pesantren ini nanti bisa menemukan celah pengaturan, 120 miliar hibah bansos provinsi, saya rasa di masa yang akan datang harus sedikit dievaluasi dengan tantangan yang ada. Niat Pak Gubernur mau bantu pesantren, ternyata ada oknum yang mencoba menyalahgunakan. Saya rasa dosanya itu luar biasa gitu. Nah, tapi yang menjadi sangat penting, yang harus kita pikirkan, kalau saya berpikir begini, misalkan 120 miliar, ngapain sekarang dibagi 40 juta, 40 juta, 40 juta? Saya takut nggak jadi apa-apa. Ke depan, 120 miliar dikasih satu pesantren yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan, satu pesantren itu 1 miliar. Ada 120 pesantren yang bisa mengurangi beban pendidikan pemerintah di masa yang akan datang. Kalau cuma 40 juta nggak jadi apa-apa. Tapi kalau 120 miliar dikasih satu pesantren 1 miliar, ini akan jadi sesuatu yang bagus. 3.000 pesantren kita bantu 40 juta nggak jadi apa-apa. Lebih sedikit tapi fokus pada. Nah iya, kalau 120 miliar kita kasih ke 120 pesantren, bayangkan. Kalau walaupun ini lupa nggak penting dong, pesantren bagus kita kasih lagi 1 miliar. Padahal yang belajar di situ bukan orang Banten. Ini ada teori Robert Malthus namanya Principle of Population. Nggak apa-apa orang dari luar Banten ini sekolah di sini. Sekolah-sekolah favorit seperti Darul Qolam, kalau bisa kita bantu, kita bantu. Seperti sekolah-sekolah Al-Mizan, kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kenapa? Kalau ada orang luar Banten datang ke sini, itu ada rumus Robert Malthus yang mengatakan Principle of Population, di mana banyak orang berkumpul dari luar datang, pertumbuhan ekonomi akan ada. Oke. Ini penting untuk ini kan cita-cita kita Banten ini menjadi kota pendidikan kan? Betul. Bagaimana orang belajar di Banten ini akan membuat Banten ada city branding tersendiri, ada citra bahwa Banten ini memang tempat orang jadi pinter gitu. Saya rasa penting. Penting juga untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan dari sebelah kiri. Silakan berdiri dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Suci Setiawati dari mahasiswi. Izin bertanya, Pak. Selama ini angka penyumbang pengangguran di Banten disumbang oleh lulusan SMK atau SMA atau SMK sederajat yang ada di Banten.
terkait juga banyaknya lulusan SMA atau SMK dari pondok pesantren. Adakah langkah sinergis yang dilakukan Dindikbud Banten bersama Ponpes Modern dalam menciptakan lulusan yang berjiwa entrepreneurship? Terima kasih. Oke, baik. Satu penanya lagi dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari dari mahasiswi. Izin bertanya kepada Bapak DPRD Provinsi Banten. Kita tahu bahwa DPRD Provinsi Banten sedang menggodok Raperda tentang fasilitas pondok pesantren dan zakat. Lalu, sudah sejauh apa perkembangan Raperda tersebut dan seperti apa bentuk sinergis serta langkah apa yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Banten untuk mensejahterakan pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten melalui Raperda tersebut. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi sebelum kita jeda iklan, silakan Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Toladania, mahasiswi dari Politeknik Piksin Serang. Izin bertanya, seperti kita tahu beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan seputar dugaan penyelewengan bantuan dana bagi pondok pesantren yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Seperti apa tanggapan Anda terkait hal tersebut? Sejauh apa pengawasan yang dilakukan DPRD Banten dalam mengawal persoalan tersebut? Terima kasih. Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Pak Kadis. Ini Pak Kadis, selama ini kita tahu bahwa angka penyumbang pengangguran di Provinsi Banten ini disumbang oleh lulusan SMA dan SMK sederajat yang ada di Banten, dan juga terkait banyaknya lulusan SMA SMK dari pondok pesantren, adakah langkah sinergis yang dilakukan Dindikbud Banten bersama Ponpes Modern dalam menciptakan lulusan yang berjiwa entrepreneurship? Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Tujuan institusional SMA dan SMK itu berbeda. Kalau tujuan institusional dari SMA itu berharap alumninya itu masuk ke perguruan tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau SMK memang tujuan institusionalnya adalah menciptakan tenaga kerja terampil siap pakai. Nah, hari ini kenapa persoalannya SMK termasuk juga salah satu penyumbang pengangguran yang ada di Banten? Betul, persoalannya mungkin ada dua. Yang pertama, bisa jadi lulusannya kurang qualified sehingga tidak memenuhi standar dari kualifikasi perusahaan untuk menerima tenaga itu. Itu yang hari ini kita dorong agar seluruh sekolah SMK meningkatkan kompetensinya dalam upaya dia itu bisa diterima sebagai tenaga kerja siap pakai di perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi selain tadi tidak memenuhi kualifikasi, memang ada faktor perusahaan itu tidak menerima dari masyarakat yang ada di sekitar ini, di sekitar wilayah dia. Padahal itu adalah kewajiban. Nah, makanya sekarang ini Pak Gubernur sudah mulai roadshow tuh, mengumpulkan dunia usaha dan industri agar mau melakukan dua hal. Pertama, mau menerima anak-anak SMK magang di situ. Yang kedua, nanti kalau udah lulus agar perusahaan tuh mau nerima tenaga kerja yang ada di wilayah itu. Misalnya di sini banyak perusahaan di Banten ini, banyak pabrik, maka prioritaskan orang Banten untuk bisa bekerja di situ. Jangan memprioritaskan orang mana-mana, asalkan memang itu juga memenuhi standar kualifikasi DUDI. Makanya strategi akhir adalah saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Banten mengumpulkan teman-teman kepala SMK agar kepala SMK itu sekarang berpikirnya berorientasi bagaimana alumninya itu punya kualifikasi sehingga dia bisa diterima bekerja di perusahaan yang ada di sekitar Banten khususnya. Demikian. Oke, baik. Boleh tepuk tangan? Oke, kembali terkait dengan pertanyaan selanjutnya, ini ditujukan untuk Pak Fitron. Ini Pak Fitron, kita tahu bahwa DPRD Banten ini sedang menggodok Raperda tentang fasilitas pondok pesantren dan juga zakat. Sejauh mana perkembangan Raperda tersebut dan juga seperti apa bentuk sinergis yang dilakukan dan langkah apa yang dilakukan DPRD untuk mensejahterakan pondok pesantren melalui Raperda tersebut tadinya? Ya, betul.
Saya tidak bisa menjawab soal zakat karena saya tidak masuk ke dalam pansusnya. Saya masuk ke fasilitasi pondok pesantren. Perda itu sekarang sedang bahas terkait dengan mencari celah pengaturannya. Kalau saya harus katakan sulit, betul kata yang sudah diprediksi oleh Pak Gubernur pada sambutan beliau memang akan sangat sulit mencari celah pengaturannya. Tapi kami sangat yakin challenge dari Pak Gubernur sehingga Perda ini tetap berjalan. Kami ingin mencari dan menemukan. Setidaknya tadi yang saya sudah presentasikan di awal, bagaimana kita tidak mengurusi pesantrennya sebagai institusi yang sudah ada yang ngurusin pemerintah pusat, tapi kita bagaimana kepentingan kita bisa dikerjasamakan dengan pesantren. Bagaimana kepentingan-kepentingan kita yang kita tidak mampu kelola sendiri bisa disinergikan dengan pesantren. Kalau kita bicara tadi bahwa pesantren juga itu menyelenggarakan pendidikan, lalu kemudian ada yang tidak memiliki pendidikan formal, lalu mereka nanti lulus mau tidak mau juga berhadapan dengan dunia kerja. Bayangkan sekarang seorang ustadz sudah bisa sangat populer berdakwah melalui sosial media. Bagaimana sekarang kita punya banyak ustadz-ustadz hebat di pelosok-pelosok sana, ustadz-ustadz tawadu dan soleha di pelosok-pelosok sana yang memiliki kearifan dalam penyampaian dakwah, tapi mereka tidak adaptif terhadap teknologi. Ini juga harus kita pikirkan bagaimana itu juga bisa menjadi bagian yang keahlian itu bisa kita berikan. Sesungguhnya provinsi punya dinas yang bisa melatih mereka untuk misalnya BLKI yang kita miliki atau dinas tenaga kerja kita yang punya paket-paket pelatihan, kita bisa berikan dan kita sinergikan dengan mereka. Bagaimana mereka juga bisa mengajar dan mengaplikasikan keilmuan mereka dengan keakraban mereka terhadap sosial media. Mereka bisa tahu bagaimana posting YouTube, bagaimana mereka bisa menggunakan internet. Karena saya yakin kemunculan orang-orang yang memiliki ilmu di pelosok sana yang mungkin hanya bisa mengajar 5 sampai 10 orang. Kalau mereka sudah akrab dengan teknologi, ilmu pengetahuan yang dia miliki bisa di-share, dinikmati oleh banyak orang. Karena kiai-kiai besar itu karena followernya banyak di dunia nyata. Tapi sekarang juga kiai-kiai besar yang kiai biasa-biasa saja tapi punya follower banyak, ilmu yang mereka miliki tidak banyak, tapi banyak dari sedikit ilmu yang dia berikan itu dinikmati atau dipelajari oleh orang banyak. Bagaimana sekarang saya kalau belajar tajwid dengan cara-cara atau belajar nahwu shorof dengan cara-cara tradisional yang diajarkan oleh kiai-kiai di kampung itu bisa lebih cepat paham misalnya. Bagaimana mereka bisa mengajarkan kearifan cara mengajar itu di YouTube atau di sosial media. Sehingga saya nggak perlu ke pesantren itu, tapi saya bisa belajar dengan ustadz itu. Ini juga sangat penting untuk kita dorong. Saya berpikir celahnya pasti ada. Ini sedang difikirkan oleh DPRD, meskipun sedikit, tapi paling tidak meskipun kita bisa menemukan celah pengaturannya, setidaknya Provinsi Banten nanti bisa hadir kepada pesantren untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya pesantren. Walaupun kita tidak bisa mengatur pesantren secara institusional karena kewenangan pusat. Saya sedikit flashback dengan pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan pengangguran. Saya hanya ingin sedikit meluruskan, khawatir nanti kita buat apa kita punya SMA dan SMK lalu kemudian banyak yang nganggur gitu. Saya khawatir kita salah paham. Yang harus kita perhatikan dan teman-teman mahasiswi harus juga khawatirkan, sektor pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh lulusan SMA dan SMK hari ini digantikan oleh mesin. Beberapa tahun yang lalu kalau kita mau masuk Serang Timur, anak SMK bisa melayani saya untuk bayar tol. Tapi sekarang nggak butuh orang lagi. Saya tinggal ngetap kartu, nggak butuh lagi anak SMA, nggak butuh lagi anak SMK. Banyak sekali peran-peran anak-anak SMK digantikan oleh mesin hari ini. Di industri-industri, mengapa orang lulusan SD dan SMP malah banyak yang bekerja daripada SMA dan SMK? Karena pekerjaan yang hari ini masih dikerjakan oleh manusia, itu rata-rata sektor-sektor kasar yang bisa dikerjakan oleh anak SD dan SMP. Justru di sektor-sektor anak SMA dan perguruan tinggi sekarang keahliannya dikerjakan oleh mesin. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita berpikir anak-anak kita buat apa sekolah SMA dan SMK lalu kemudian nganggur. Meskipun ada tujuan yang berbeda fungsinya, kalau SMA memang untuk kuliah dan SMK memang untuk bekerja. Tapi hati-hati bahwa pekerjaan kita sekarang sudah digantikan mesin. Pendidikan kita tetap berhasil. Tinggal kita dorong lagi untuk entrepreneurship. Oke, berarti dari mutu pendidikannya ya, tapi kan memang dari... Salah satunya iya, tapi tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Iya, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawabannya?
Satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab singkat saja Kang Eman, ini terkait dengan pemberitaan dugaan penyelewengan bantuan dana bagi pondok pesantren yang dilakukan oleh sejumlah oknum, seperti apa tanggapan Anda? Tadi sebetulnya ini udah diluruskan sama Pak Fitron. Ini hanya sekedar oknum saja, bahwa ada oknum yang memang memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Banten hanya untuk kepentingan dan pengayaan untuk diri sendiri. Karena memang ini sedang diusut oleh lembaga-lembaga hukum, kita percayakan dan kita serahkan saja ke aparat hukum untuk menuntaskan ke akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akar. Saya kira begitu. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Kita sudah di penghujung acara, pemirsa di rumah dan juga penonton di studio mungkin bisa memberikan closing statement apa Kang Eman yang disampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini? Untuk mewujudkan akselerasi pendidikan sebagai sistem lembaga yang memang baik formal maupun non-formal sebagai mitra pemerintah Provinsi Banten dan mewujudkan pendidikan 12 tahun, fungsikanlah pondok pesantren sebagai mitra yang sejati untuk pemerintah Provinsi Banten. Oke, baik. Boleh tepuk tangan kembali. Pak Kadis, terkait dengan strategi tadi yang sudah diungkapkan, apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, silakan. Pemerintah tidak akan pernah berhenti untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik. Lebih baik untuk dapat diakses oleh masyarakat maupun lebih baik dalam hal kualitas. Termasuk di Banten, mudah-mudahan ke depan pendidikan akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan kembali. Pak Fitron, terkait dengan harapan Anda untuk menjadikan pesantren sebagai mitra akselerasi menuju pendidikan 12 tahun, seperti apa nih Pak Fitron? Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur punya waktu sekira 1 tahun untuk menyelesaikan janji kampanye, karena Mei 2022 jabatan beliau berakhir. Pak Kadis memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan, dan saya merasa optimis bahwa Pak Kadis mampu untuk bisa menyelesaikan itu dengan berbagai macam tantangannya, karena saya sudah bicara banyak dengan Pak Kadis. Saya rasa Pak Kadis adalah sosok yang tepat yang bisa menuntaskan ini. Tapi saya titip pesan bahwa ada pesantren, bahwa pesantren adalah mitra yang sangat strategis. Tidaknya meskipun itu tidak selesai dalam 1 tahun ini, kita bisa merintis pola komunikasi dan kita juga bisa mencari starting point-nya, bagaimana pesantren bisa menjadi mitra terbaik kita, karena pesantren jumlahnya banyak sekali di Provinsi Banten. Walaupun mereka institusi masyarakat, mereka menyelenggarakan pendidikan di internal mereka, lalu kita juga harus pikirkan bagaimana mereka juga bisa mendapatkan support dari kita, meskipun kita tahu bahwa hari ini Dinas Pendidikan memiliki dana bantuan kepada sekolah swasta, itu juga baru di periode sekarang ini, pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan yang cukup besar kepada sekolah-sekolah swasta, dan semoga Banten memiliki pendapatan yang terus meningkat sehingga kita bukan hanya membantu dengan BOSDA yang kita miliki kepada sekolah-sekolah yang ada, tapi ke depan kita bisa meningkatkan infrastruktur sekolah-sekolah swasta, termasuk pesantren di dalamnya. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan kembali. Semoga rencana Gubernur Banten untuk mengajak pondok pesantren menjadi mitra akselerasi bisa mendorong program pendidikan 12 tahun di Provinsi Banten, dan juga pendidikan formal ini 12 tahun ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di Provinsi Banten. Terima kasih atas hadirannya Kang Eman, juga terima kasih Pak Kadis atas waktunya, dan juga terima kasih Pak Fitron, dan terima kasih untuk teman-teman sudah 1 jam bersama kami. Dan pemirsa, kami undur diri dan saksikan kami kembali dalam forum dialog lainnya. Saya Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.